Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah, kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 408 tadi dengan menyanyikan bait yang kedua, Di Jalanku yang Berliku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus, agar kami saat mendengar dan melakukan sabda-Mu, merenungkannya, dapat benar-benar masuk dalam hati kami. Kami mohon berkat Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 11 ayat 17 sampai 38. Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 38 yang berbunyi. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku
pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai Dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah Dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak kecil. Anak ini memiliki seekor anjing peliharaan yang sangat disayanginya. Suatu saat, ketika sang anak tadi sedang membuka pagar rumah di depan, anjing itu berlari keluar. Tak disangka, sebuah motor melaju sangat kencang sekali dan menabrak anjing kesayangan sang anak itu. Sang anak sangat sedih dan marah karena anjing kesayangannya mati. Sang anak patah semangat, uring-uringan, kehilangan anjing peliharaan membuat sang anak ini berduka dan merasa hampa. Saudara, dengan cerita tadi, kita perlu mengaku bahwa rasa duka dan hampa bisa
datang kapan saja dan dalam situasi apapun. Maka mari kita ingat peristiwa-peristiwa yang barangkali membuat kita berduka, hati hampa, ampang kata orang Jawa, karena kehilangan yang orang kita kasihi. Tak sedikit mungkin di antara saudara ada yang sedang terguncang, mengalami duka cita. Mari, inilah saatnya untuk merenungkannya. Saudara-saudara, pada bacaan Alkitab saat ini dikisahkan tentang peristiwa duka cita yang dialami oleh keluarga Maria dan Marta, adiknya. Mereka kehilangan saudara laki-laki yang bernama Lazarus. Kematian Lazarus membawa duka dan lara yang mendalam bagi Marta dan Maria. Dalam kesedihan, mereka ingat Yesus, lalu mengutus orang untuk memberitahukan kabar duka ini kepada Yesus, yang waktu itu posisinya masih di sekitaran Sungai Yordan. Pada saat awal Yesus menerima berita duka itu, Yesus tidak segera bergegas menemui Maria dan Marta. Yesus malah tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada, sebelum akhirnya memutuskan untuk ke Yudea dan menemui mereka berdua. Nah, ketika Yesus datang, jenazah Lazarus itu sudah dimasukkan dalam kubur. Didapati Yesus juga orang-orang yang sedang menghibur keluarga yang sedang berduka. Marta yang mengetahui Yesus datang langsung menjumpainya. Dalam perjumpaan itu ada sedikit protes sambat yang disampaikan Marta kepada Yesus dengan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Di samping protes, Marta juga mempercayakan penuh pada Yesus terhadap peristiwa duka yang dialaminya. Memang awalnya Marta menyayangkan karena kehadiran Yesus, tetapi Marta tidak menyalahkan hal tersebut. Marta semakin teguh ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Menanggapi perkataan Yesus ini, Marta hanya berserah, percaya penuh bahwa segalanya ketika duka sedih melanda, kehadiran Yesus sungguh ia syukuri, dan hadirnya Yesus adalah sebagai sumber pengharapannya. Saudara, sedangkan Maria, kakaknya Marta, mengetahui kedatangan Yesus, juga langsung menemui Yesus, tersungkur di hadapan Yesus dan meratap nangis. Maria begitu terpukul dan terpuruk. Ia berkata hal yang sama dengan Marta. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Menanggapi kesedihan Maria, Yesus turut bersedih dan menangis bersamanya. Dicatat dalam bacaan firman saat ini, Yesus menangis dan hatinya masgul. Masgul itu sebuah erangan atau raungan kesedihan yang hebat akibat mengalami peristiwa yang sangat berat. Ya, pilu, terpukul,
Nah, di sini kita dapat mengetahui tanggapan Yesus yang berbeda di sini. Yesus saat itu berproses bersama Maria, begitu sebaliknya Maria berproses dalam duka bersama Yesus. Yesus sangat mengerti pribadi Maria dan sangat mengerti perasaan dan kesedihan yang dialami. Saudara, dan benar adanya, pada akhirnya Yesus bertindak dalam peristiwa duka itu. Yesus membangkitkan Lazarus yang telah meninggal, dan hal itu menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan dan kematian. Lebih dalam dari itu, tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa Ia berkuasa untuk membangkitkan pribadi-pribadi yang sedang terpuruk dan mengalami kekosongan akibat hidup yang sedang berduka dan kehampaan hidupnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita bisa bercermin dari apa yang Yesus rasakan dan lakukan ketika Ia berduka. Yesus tidak menyangkal perasaan yang Ia rasakan. Yesus berduka. Penyangkalan terhadap perasaan yang muncul akibat peristiwa duka dan hampa sebenarnya tidak membantu kita dalam menghadapi duka dan kehampaan. Kita menganggap biasanya semua baik-baik saja, dapat menahan tangis, padahal jauh di dalam diri kita ada luka dan kekosongan yang menganga. Nah, disinilah kita diajak untuk belajar mengakui perasaan yang muncul kala duka dan hampa datang. Rasa sedih, kecewa, bahkan marah bukan hal yang memalukan, tetapi merupakan proses alami yang Tuhan anugerahkan. Mengaku dan mengolah perasaan-perasaan itu adalah upaya untuk memahami diri dan orang lain serta situasi di sekitar. Nah, terakhir, mari saudara-saudara, kita berupaya bangkit dan pulih dari duka dan kehampaan yang kita alami. Tak sedikit dari antara kita yang menerima sikap tak mengenakan dari orang lain ketika kita mengalami duka dan kehampaan. Saat kita terpuruk, orang lain merasa senang, bahkan mencibir kita. Mereka bukannya menolong, tapi malah mengolok-olok. Dan Yesus pun mengalami hal yang sama ketika Ia sedang berduka karena kematian Lazarus. Maka mari untuk itulah kita belajar dari sikap Yesus. Yesus tidak terjerembab pada cibiran itu. Dengan mengandalkan kuasa Allah, Yesus menyatakan kemahakuasaannya. Dalam hal ini kita belajar untuk berpegang dan yakin pada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan jalan keluar bagi pergumulan-pergumulan kita. Kita disanggupkan oleh Tuhan untuk bangkit dan terbebas dari rasa hampa, dari rasa kosong karena kesulitan yang kita alami. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat diundang bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa segala pergumulan dan kehidupan kami. Engkau berkati keluarga-keluarga kami. Kami orang tua, Tuhan berkati dalam kami menjalankan pekerjaan kami. Orang tua, adiuswa, dan para pensiunan, Tuhan sertai. Anak-anak kami dalam segala aktivitasnya, juga Tuhan beri semangat dan perlindungan. Kami menyerahkan gerejamu GKJ Kutoarjo, yang saat ini memasuki bulan keluarga. Biarlah kami sebagai keluarga, sebagai pasangan, suami, istri, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai eyang, simbah, dan sebagainya, Tuhan berkati semua agar kami dapat memaknai bulan keluarga ini dengan baik. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia, dan doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita menghaturkan persembahan sebagai tanda syukur, dan firman Tuhan untuk kita menghaturkan persembahan dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami. Mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan.
Saudara-saudara, mari kita hundur dari tempat ibadah kita masing-masing dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha.